Halo Sobat Bepom, selamat datang di Kategoriin, kategori pangan interaktif dan informatif bersama Direktorat Standarisasi Pangan Olahan. Perkenalkan, saya Zahra Raisa Akila yang akan menemani Sobat Bepom semua selama pembelajaran kali ini. Sebagai awal, saya ingin bertanya, kira-kira Sobat Bepom sudah paham belum sih apa itu kategori pangan? Kalau begitu, sebelum memasuki sesi utama pembelajaran kali ini, saya akan mengulas singkat lebih dahulu ya terkait apa itu kategori pangan. Sobat Bepom, tahukah kalian kategori pangan diatur dalam Peraturan Badan POM yaitu BPOM nomor 13 tahun 2023 tentang kategori pangan dan perubahannya KEPK BPOM nomor 70 tahun 2025 tentang perubahan kategori pangan dan perubahan bahan baku yang berasal dari tanaman dan hewan. Kategori pangan adalah pengelompokan pangan berdasarkan bahan baku, proses pengolahan, dan target peruntukan sesuai dengan jenis pangan yang bersangkutan. Kategori pangan terdiri atas 16 kode kategori. Dan pada kategoriin kali ini, kita akan langsung membahas salah satu kategori pangan yang paling relevan dengan gaya hidup super cepat kita saat ini. Kira-kira Sobat Bepom sudah tahu apa? Ya, betul sekali. Kategori pangan 16, pangan siap saji terkemas. Bersama kategoriin, kita akan membahas terkait kriteria, pengelompokan produk, persyaratan keamanan, dan pelabelan kategori pangan 16. Ayo Sobat Bepom, siapkan catatan kalian, dan mari kita kategoriin kategori pangan 16, pangan siap saji terkemas. Sobat Bepom, untuk suatu produk dapat dikategorikan ke kategori pangan 16, terdapat kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi oleh produknya loh. Kalian ingin tahu apa saja? Yuk kita simak sebagai berikut. Pertama, produk memiliki masa simpan 7 hari atau lebih pada kondisi sesuai dengan petunjuk penyimpanan. Kedua, produk terdiri dari campuran minimal 2 pangan penyusun dari kategori pangan yang berbeda pada kategori pangan 1-15. Ketiga, minimal terdapat 2 pangan penyusun dari kategori pangan yang berbeda dan terlihat jelas. Keempat, minimal terdapat 2 pangan penyusun dari kategori pangan yang berbeda dan menjadi identitas dari produk. Kelima, terdapat persiapan minimal sebelum disajikan atau dikonsumsi dengan dipanaskan atau dimasak sesaat dengan bertujuan untuk menghangatkan dan tidak mengubah bentuk saat penyajian. Bagaimana? Apakah Sobat Bepom sudah semakin paham dengan kriteria-kriteria produk kategori pangan 16? Agar dapat lebih memahami tentang penentuan produk kategori pangan 16, kali ini saya ingin mengajak Sobat Bepom semua untuk menentukan kategori pangan 16 pada beberapa contoh produk nih. Nah, sekarang apakah Sobat Bepom sudah siap? Untuk itu, siapkan jawaban kalian dan bersama-sama yuk kita kategoriin kategori pangan 16. Di antara kedua produk berikut, kira-kira yang manakah yang termasuk ke dalam kategori pangan 16? Ya, jawabannya adalah produk nasi dan mie dengan sosis daging. Karena produk terdiri dari campuran minimal 2 pangan penyusun dari kategori pangan yang berbeda. Mie dan nasi termasuk ke dalam kategori pangan 6, sementara sosis termasuk ke dalam kategori pangan 8. Sedangkan mie instan dan nasi instan berada pada kategori pangan yang sama, yaitu kategori pangan 6. Selanjutnya, di antara kedua produk berikut, produk manakah yang termasuk ke dalam kategori pangan 16? Ya, jawabannya adalah produk gudeg dengan daging sapi. Gudeg nangka dan daging sapi dapat terlihat jelas. Selain itu, bahan gudeg nangka dan daging sapi yang tercampur masih dapat dipisahkan. Sedangkan, produk pizza tidak termasuk ke dalam kategori pangan 16 karena walaupun topping beragam dari berbagai kategori pangan yang berbeda, namun jumlah topping yang ada tidak banyak. Selain itu, tidak signifikan memisahkan topping dari roti karena sudah menjadi satu kesatuan. Kemudian, di antara kedua produk berikut, produk manakah yang termasuk ke dalam kategori pangan 16? Ya, tentu saja produk nasi dengan rendang terkemas jawabannya. Nasi dan rendang daging menjadi identitas produknya. Sedangkan produk rendang hanya komponen daging yang menjadi identitas produk, sehingga tidak masuk ke dalam kategori pangan 16.
Yang terakhir, di antara kedua produk ini, produk manakah yang termasuk ke dalam kategori pangan 16? Ya, jawabannya adalah produk nasi goreng dengan daging sapi yang cara penyajiannya adalah dapat digoreng atau dihangatkan dengan microwave. Produk bumbu instan bukan termasuk ke dalam kategori pangan 16 karena proses pemanasan mengubah bentuk produk saat penyajian. Bagaimana Sobat Bepom? Saya yakin pasti Sobat Bepom semakin paham terkait kategori pangan 16 setelah menentukan produknya kan? Setelah mengetahui kriteria apa saja yang dimiliki produk kategori pangan 16, sekarang Sobat Bepom juga harus tahu nih, kategori pangan 16 juga dikelompokkan berdasarkan dengan jenis pangannya. Ingin tahu apa saja? Yuk kita lihat sebagai berikut. Makanan siap saji berbasis nasi terkemas, makanan siap saji berbasis mie atau bihun terkemas, makanan siap saji berbasis kentang terkemas, makanan siap saji berbasis pasta terkemas, makanan siap saji berbasis umbi terkemas, makanan siap saji berbasis roti terkemas, makanan siap saji berbasis kuah terkemas, makanan siap saji berbasis sayuran terkemas. Sobat Bepom, yang perlu diketahui, kategori pangan ini diterapkan dalam penyusunan standar persyaratan keamanan suatu pangan olahan loh. Untuk memastikan produk yang kita konsumsi aman, selanjutnya kita akan membahas tentang persyaratan keamanan kategori pangan 16. Simak penjelasan sebagai berikut ya. Keberadaan bahan tambahan pangan atau BTP pada produk pangan kategori pangan 16 merupakan BTP ikutan atau carryover dari bahan pangan penyusunnya sesuai kategori pangan masing-masing. Dan kadar totalnya tidak boleh melebihi penjumlahan BTP dari seluruh pangan penyusun tersebut. Dalam hal penggunaan BTP secara langsung dalam proses produksi, diperlukan permohonan pengkajian penggunaan BTP kepada Direktorat Standarisasi Pangan Olahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Penentuan batas cemaran mikroba pada produk kategori pangan 16 didasarkan pada beberapa pendekatan. Yang pertama, cara pengolahan atau teknologi pengolahan. Yang kedua, pangan penyusun yang paling beresiko tercemar mikroba. Yang ketiga, cara konsumsi, dipanaskan dahulu atau siap konsumsi. Untuk produk yang telah diolah melalui proses pengolahan tertentu, penentuan batas cemaran mikroba mengikuti ketentuan pangan penyusun yang paling berisiko. Jika produk merupakan produk pangan steril komersial, maka persyaratan mengikuti ketentuan peraturan terkait pangan steril komersial. Penentuan batas cemaran logam berat pada kategori pangan 16 didasarkan pada perhitungan dengan mempertimbangkan presentasi pangan penyusun dalam produk. Jenis cemaran logam berat antara lain arsen, timbal, merkuri, kadmium, dan timah. Penentuan batas cemaran kimia pada kategori pangan 16 didasarkan pada beberapa pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, apabila tidak ada jenis pangan mengandung atau terkontaminasi cemaran kimia, maka tidak perlu ditetapkan atau dihitung batas cemaran kimianya. Yang kedua, apabila ada satu atau lebih jenis pangan mengandung atau terkontaminasi cemaran kimia yang berbeda, maka ditetapkan berdasarkan pangan penyusun tersebut sesuai regulasi. Dan yang ketiga, apabila ada dua atau lebih jenis pangan mengandung atau terkontaminasi cemaran kimia yang sama, maka ditetapkan berdasarkan dengan pangan penyusun yang paling berisiko. Nah, setelah mengetahui persyaratan keamanan kategori pangan 16, Sobat Bepom juga perlu memastikan keamanan produk dengan selalu ceklik. Ceklik itu apa ya? Kira-kira Sobat Bepom sudah ada yang tahu belum? Ceklik itu yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pelabelan kategori pangan 16. Yang pertama, nama jenis pangan yang dicantumkan pada label harus sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2023 tentang kategori pangan dan perubahannya. Yang kedua, daftar bahan yang digunakan untuk pangan siap saji terkemas pada label dapat dituliskan dari bahan baku mentahnya atau dari bahan baku jadi. Yang ketiga, masa simpan pangan siap saji ini dipengaruhi oleh kondisi penyimpanannya. Maka itu, Sobat Bepom perlu memperhatikan keterangan cara penyimpanannya.
Dan karena produk kategori pangan 16 ini juga memerlukan penyiapan minimal sebelum disajikan, maka perlu juga diperhatikan cara penyajiannya. Nah Sobat Bepom, tidak terasa ya kita telah mengupas tuntas kategori pangan 16, pangan siap saji terkemas. Dengan memahami kategori pangan ini, kita tidak hanya memastikan pangan yang kita konsumsi aman, tetapi juga turut serta dalam menjaga pengawasan produk pangan olahan di Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami di kategori IN. Sampai jumpa, dan pastikan Anda selalu menjadi konsumen dan produsen yang cerdas dan melek aturan pangan.